والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال المصنف رحمه الله ta'ala. Kita sekarang masuk ke fakrah yang berikutnya, yaitu kullu man da'a ila tauhid ju'ila lahu a'da. Setiap yang menyeru kepada tauhid, ju'ila lahu atau ja'ala lahu, Allah akan jadikan baginya musuh. Ia akan mendapatkan musuh. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatih, di antara hikmahnya, lam yab'ath nabiyan, Allah tidak mengutus seorang nabi pun, bihadza tauhid, membawa tauhid ini, illa ja'ala lahu a'daan, melainkan Allah akan jadikan musuh-musuh terhadap nabi tersebut. Ini sudah sunnatullah ayyuhal ikhwan. Jadi siapa saja yang menyeru kepada tauhid, ia harus bersiap-siap menghadapi orang-orang yang menentangnya, menghadapi orang-orang yang membenci dan tidak suka. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, syayatinal insi wal jin, yaitu syaitan dari jenis manusia dan jin. Ini sudah sunnatullah ayyuhal ikhwan, siapapun. Dan ini bagian dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di masa beliau terjadi kesyirikan dan Allah utus beliau untuk membawa tauhid al-uluhiyah, sampai Nabi yang paling terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mereka ini musuh-musuh dan penentang-penentang. Ini hikmah. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibnu Ibrahim al-Syekh rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi hikmatun balighah, ini adalah hikmah yang sangat besar. Ini adalah hikmah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtila'ul akhyar bil ashrar,
yaitu orang-orang yang baik dari kalangan para nabi ataupun para pewaris para nabi, mereka itu diuji dengan adanya orang-orang yang berbuat kejelekan. Diuji. Sehingga siapapun yang menyeru kepada tauhid, dia harus bersiap-siap akan ada ujian yang akan ia dapati. Pasti itu. Nah, seteringat ada sebuah hadis tatkala Nabi SAW beliau mendapati wahyu yang pertama di Gua Hira. Kisahnya ma'ruf di dalam Sahih Imam Muslim dan juga Sahih Imam Al-Bukhari. Ketika wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhiri al-ayah allati nuzilat hina idzin, sampai akhir ayat yang diturunkan pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW turun dari puncak gunung itu, dari Gua Hira, pulang dan bertemu dengan istri beliau Khadijah bintul Khuwailid. Dan di keesokan harinya Nabi SAW bersama Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, sepupunya Khadijah, seorang laki-laki saleh yang bisa menerjemahkan bahasa Injil ke dalam bahasa Arab. Lalu Waraqah bertanya kepada Nabi SAW, "Ma ja'a bika ya bna akhi?" Apa gerangan kedatangan engkau wahai anak pamanku, wahai Muhammad? Lalu Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi, yang beliau alami di Gua Hira, turunnya Jibril dan menyampaikan wahyu. Lalu Waraqah mengatakan, hadan namus, wahai Muhammad, yang datang kepada engkau itu adalah an-namus, yaitu Jibril, yang pernah Allah utus kepada Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu. Lalu Waraqah mengatakan, kalau seandainya aku nanti masih hidup dan diberikan kekuatan, ya, ketika kaummu mengusirmu, maka niscaya aku akan menolongmu, membantumu dengan pertolongan yang sekuat tenagaku. Sampai-sampai Nabi mengatakan, amukhrijiyahum, wahai Waraqah, mereka akan mengusirku? Dijawab oleh Waraqah, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa, kecuali dia akan diuji, akan diganggu, dicaci maki. Nah, ini yang jadi pembahasan kita pada siang hari ini. Yang harus kita pahami baik-baik, bahwa tidak ada seorang pun yang menyeru kepada tauhid al-uluhiyah, kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi mereka musuh-musuh. Siapapun, saya maupun kalian berdakwah misalnya menyampaikan tauhid, menyampaikan kemurnian kalimat la ilaha illallah, akan ada ujian-ujian, ya, untuk kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat siapa di antara kita yang jujur keimanannya, yang benar-benar kokoh di atas tauhid, dan siapa di antara kita yang lembek dan tidak kokoh di atas tauhid. Ya, jadi kemana saja, kemanapun kita pergi, di mana saja kita berdakwah kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, sebagaimana yang didakwahi oleh Nabi, maka akan ada musuh-musuh yang selalu menentang. Dan musuh ini ada dua, kata Allah Azza wa Jalla, syayatin al-insi wal jin. Ada syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan ada syaitan-syaitan dari kalangan jin. Bahu-membahu mereka. Demikian. Waqala, beliau mengatakan, kembali kepada matan, qala Syekh
wa qad yakunu li'a'da'i tauhid ulumun katsirah wa kutubun wa hujajun. Ini perhatikan, beliau mengatakan terkadang musuh-musuh tauhid itu mereka mempunyai ulumun katsirah, ilmu yang banyak. Mereka punya cabang-cabang ilmu yang banyak. Tahu mereka belajar bahasa Arab, ya, belajar fiqih, belajar mustalah. Jadi jangan dikira bahwa mereka-mereka yang menentang itu tidak belajar sama sekali. Belajar mereka, hanya saja pemahaman mereka itu yang keliru. Pemahaman mereka yang melenceng dari pemahaman generasi terbaik umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Qala Syekh wa kutubun wa hujajun, serta memiliki kitab-kitab dan hujjah-hujjah. Ada itu sama mereka. Maka enggak heran kita dapati ahlul batil itu mereka punya sekian banyak kitab. Iya. Mereka juga memiliki hujjah, walaupun hujjah mereka adalah hujjah yang batil. Sehingga kita butuh ilmu untuk membantah mereka. Nah, ini sebagai bekal yang Syekh rahimahullah ta'ala tanamkan kepada kita, bahwa kita sedang membahas kitab Kasyfus Syubhat. Beliau ingin terangkan kepada kita bahwa ahlul batil yang membawa syubhat-syubhat itu mereka ada dalil-dalil yang mereka bawa nanti. Sehingga butuh ilmu dari kita untuk membantah kekeliruan dan syubhat-syubhat yang mereka tebarkan itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Perhatikan ayatnya, Allah berfirman, falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka bil bayyinat, dengan membawa keterangan, membawa ilmu. Para rasul diutus kepada mereka dengan membawa apa? Ilmu, membawa wahyu, keterangan dari Allah Azza wa Jalla. Farihu bima indahum minal ilmi. Coba lihat, Allah mengatakan, dan mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada sisi mereka. Mereka lebih gembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Ini keterangan Al-Quran was sunnah ala aqwal ala fahmi salaf. Mereka itu lebih senang dengan ilmu yang ada pada diri mereka dan syubhat-syubhat tersebut. Iya, ada ilmu mereka. Terkadang sebagian mereka menukilkan apa? Ayat wal ahadith. Sebagaimana nanti kita akan kaji satu persatu dari syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, itu hampir semuanya mereka pakai dalil. Ya? Atau bisa kita katakan sebagiannya mereka membawakan dalil, sebagiannya lagi adalah berasal dari akal-akalan mereka. Ada sekitar 15 syubhat yang ada di dalam kitab ini. InsyaAllah nanti kita akan kaji satu persatu. Baik. Qala wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka dikepung oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mereka perolok-olokkan. Baik. Nah, dari sini
kita bisa ambil kesimpulan. Coba untuk buka halaman 45. Sampai matan yang kita baca, kita bisa simpulkan ada 3 poin dan nanti kita akan ulang kembali. Yang pertama, lam yab'atsillahu nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Ini poin yang pertama yang ada yang bisa dipetik dari matan yang ditulis oleh Syekh adalah bahwa Allah Azza wa Jal tidak mengutus seorang nabi pun dengan membawa tauhid ini, melainkan Allah jadikan untuk mereka musuh. Itu pasti. Ini yang harus kita yakini dulu. Nah, jadi jangan nanti kita kaget ketika berdakwah kepada tauhid, kaget kok ada orang yang menentang. Iya, itu sudah hikmah Allah. Itu sudah sunnatullah. Dimanapun, kapanpun, ya, kita berdakwah membawa tauhid tersebut pasti akan dijadikan musuh-musuh untuk kita. Pertama. Yang kedua, tafsir ayatil an'am. Yang kedua adalah tafsir surah ayat yang ada di dalam surah Al-An'am. Ayat apa ini? Seperti apa bunyi ayatnya? Muhammad Gempar. Seperti apa bunyi ayatnya? Surah Al-An'am. Entah huna? Yang mana ayatnya itu? Aywa. Ayat di dalam surah Al-An'am. Baik, kita telah terangkan tadi ayat itu. Yang ketiga, qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun wa kutubun wa hujaj. Terkadang musuh-musuh tauhid itu mereka memiliki cabang-cabang ilmu, kitab-kitab dan hujjah-hujjah. Ya? Jangan dikira mereka itu menghadapi kita dengan tangan yang kosong. Ya, tidak sedikit dari mereka itu yang gelarnya apa? LC, MA, doktor. Ya, bahkan prof. Dan dia mengakui punya apa? Cabang-cabang ilmu. Paham bahasa Arab, paham usul fikih, belajar qawaid fiqhiyah, belajar mustalah, belajar balaghah. Cabang-cabang ilmu banyak yang mereka pelajari. Sehingga kita juga harus punya bekal yang lebih kuat untuk membentengi diri kita yang paling pertama, kemudian melepaskan kaum muslimin dari jerat-jerat syubhat mereka. Baik. Yang keempat adalah tafsir ayatil mu'min. Tafsir ayat yang ada di dalam surah Al-Mu'minun. Yang mana ayatnya ini? Surah Al-Mu'min. Seperti apa Dzulkarnain bunyinya? Baik. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm. Baik. Kembali ke matan. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, idza 'arafta dzalika wa 'arafta anna at-tariq ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alaihi ahli fasahah wa ilmin wa hujaj, fal jawab 'alaika fal wajib 'alaika an ta'lama min dinillah ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula asy-syayatin alladhi qala imamuhum wa muqaddimatuhum wa muqaddamuhum lirabbika azza wa jalla la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Perhatikan kata Syekh. Beliau mengatakan, kalau engkau telah mengetahui
idza arafta dzalik, kalau engkau telah mengetahui hal tersebut, wa arafta anna at-tariq ila Allah, dan engkau juga telah mengetahui bahwa jalan kepada Allah la budda lahu min a'da, pasti ada musuh-musuh qaidina alaihi, yang duduk di atas jalan itu. Ya, ahli fasahah wa ilmin wa hujaj, ya, yaitu ahli-ahli kefasihan di dalam berbicara, ahli bahasa, wa ilmin, berilmu, wa hujaj, dan memiliki hujjah-hujjah. Saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Syekh mengatakan, idza arafta dzalik, kalau engkau sudah mengetahui hal itu, ya, wa arafta anna at-tariq ila Allah, dan engkau juga sudah tahu bahwa jalan menuju Allah itu mesti akan ada musuh yang duduk di dalamnya, di atasnya. Kita mau menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid, pasti di jalan itu ada musuh-musuh yang duduk, ya, dan musuh-musuh ini tidak tanggung-tanggung. Mereka adalah ahlu fasahah, ahlu ilm wa hujaj, fasih di dalam berbicara bahasa, ya, kemudian ahlul ilmi, punya ilmu, kemudian punya hujjah-hujjah. Ya, maka apa yang wajib bagi kita? Fal wajib alaik, maka yang wajib terhadapmu adalah an ta'lama min dinillah, adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ma yusiru laka silahan, yang menjadi senjata bagimu, ya, tuqatilu bihi haula asyayatin, yang menjadi senjata bagimu untuk memerangi mereka, para syayatin. Alladzi qala imamuhum, yang telah berkata imam mereka, ya, imam para syaitan, wa muqaddamuhum, dan pendahulu mereka. Siapa pendahulu mereka? Iblis. Ia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, la aq'udanna sirataka lahum siratakal mustaqim. Ya, awal-awalnya apa? Ayatnya fabima aghwaytani. Ya, betul ya? Fabima aghwaytani, sebagaimana engkau telah sesatkan aku ya Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini pernyataan iblis. Thumma la'atiyannahum, kemudian saya akan mendatangi mereka, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan juga dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan juga dari sisi kiri mereka. Dihadang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dihadang orang yang ingin menuju kepada jalan Allah Azza wa Jal dengan tauhid. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka dari hamba-hambamu bersyukur. Baik, ini adalah bekal yang diberikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Baik, karena musuh-musuh yang akan menghadapi kita, yang mendakwahkan tauhid ini, itu orang-orang yang bukan tidak punya ilmu sama sekali. Mereka itu ahlu fasahah, ahli bahasa. Coba antum lihat pengarang kitab bahasa itu siapa kebanyakannya? Yang ana tahu yang tergolong dari ahlus sunnah adalah Ibnu Hisham. Yang lainnya adalah
berfaham Asy'ariyah. Mayoritasnya. Antum nanti kalau buka kitab Al-Ajurumiyah, kemudian Tuhfatul Tsaniyah, kemudian berikutnya di atasnya, mayoritas pengarang kitab lughah itu adalah berpaham Asy'ariyah, ahli bahasa mereka. Sebagian mereka berdalam-dalam dengan ilmu bahasa tersebut. Yang saya ketahui dari Ahlus Sunnah adalah Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Saya difahami ya? Jadi mereka orang-orang yang punya ilmu baik, punya kehebatan di dalam bahasa dan ada hujjah-hujjah. Maka menjadi wajib atas kita untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal, sehingga dengan kita mempelajari agama Allah, agama ini akan menjadi senjata bagi kita untuk melawan mereka. Menjadi senjata untuk kita melawan mereka. Jadi nggak cukup dengan cuma hadir-hadir begitu aja, ikut kajian misalnya, walaupun bagus ikut kajian tematik, hadir, tidak mencatat, tidak perhatian, ya, ada faidahnya. Namun kalau untuk kita melawan syubhat ahlul batil itu tidak bisa seperti itu. Harus serius di dalam belajar. Apalagi terkait tentang kitab Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau akan bongkar di dalam kitab ini syubhat-syubhat mereka itu. Sebagian mereka bawa ayat, sebagian mereka itu berasal dari akal-akalan mereka. Ya, akal-akalan mereka. Ini butuh kejelian, butuh keseriusan di dalam kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini mungkin yang bisa kita baca, dan besok insyaallah kita selesaikan pembahasan bab ini. Naam, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.